Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Erlina Maulidia Fadilah dari SD Negeri Penyurip Kecamatan Andong, mahasiswa PPG Daljab Kemenak LPTK UIN Salatiga dengan NIM 230302511732. Pada hari ini Sabtu 10 Oktober, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 materi hukum halal haram dengan metode project based learning. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada Mas Abdul Gofar untuk memimpin doa, maju ke depan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Abdul Gofar. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, Bu Guru absen ya. Nah. Abdul Gofar, Hanindia, Eza, Syafa, ya hadir semua ya. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu nggih. Yuk, 1, 2, 3. Maju. Ya, ini lagu nasional. Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Nah, masih ingat nggak pelajaran kemarin kita membahas tentang materi apa? Saling memaafkan. Nah, hikmahnya apa nek saling memaafkan itu? Akan terjadi apa? Terus, apalagi? Hidup menjadi apa? Tentram. Terus, ya damai. Ya, kemarin kita membahas tentang itu. Kemudian selanjutnya, nah Bu Guru akan mengajukan pertanyaan pemantik. Apakah kalian tahu makanan halal itu? Makanan halal itu apa? Sapi, hal yang diperbolehkan Allah. Ya, boleh, Mas Gofar. Hal yang diperbolehkan Allah. Contohnya, kita boleh apa? Memakan apa? Daging sapi, ayam, kambing boleh. Apa? Bisa. Makna haram, apa kalau haram? Berarti hal yang dilarang oleh Allah atau hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Contohnya apa? Daging babi. Ya, makan daging babi boleh. Minum minuman keras. Berjudi itu juga itu haram. Dari hal ini bukan hanya makanan minuman ya, tapi bisa yang lainnya. Itu haram. Berarti sudah awalnya sudah paham ya. Selanjutnya. Nah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, memberi contoh penerapan halal haram. Selanjutnya, menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Bu Guru akan mengajak kalian tapok semangat. Tapok semangat. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Oke, tapok tangan. Lanjut. Nah, apa itu definisi halal dan haram?
Coba Mbak Ralin bisa dibaca definisi yang halal. Segala sesuatu yang diizinkan syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Ya, benar. Halal itu segala sesuatu yang diizinkan syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Jadi itu semua diperbolehkan. Tidak ada larangannya. Yang kedua haram, Mas Mahesa. Segala sesuatu yang dilarang syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Ya, segala sesuatu yang dilarang, ya. Dilarang itu dalam Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Selanjutnya, dasar hukum halal dan haram. Yang pertama ada dasar hukum. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama umat Islam. Yang kedua, hadis. Hadis itu menjelaskan hukum yang belum jelas dalam Al-Qur'an. Jadi hadis itu menjelaskan yang ada di dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an kan belum dijelaskan. Kemudian ada hadis untuk menjelaskan Al-Qur'an. Yang ketiga, ijtihad ulama. Misalnya melalui MUI. Sebab-sebab halal haram. Yang pertama ada zat asal. Jadi zat asalnya, asal mulanya. Yang kedua sifat asal. Sifatnya bagaimana? Yang ketiga proses. Prosesnya itu bagaimana kok bisa halal dan haram. Selanjutnya yang pertama zat asal. Zat asal telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti apa? Bang? Terus? Ya. Itu zat asalnya itu dari bangkai, dari darah atau dari babi. Mengapa babi, darah, dan bangkai itu diharamkan? Nah, karena babi itu awalnya itu seluruh tubuhnya, seluruh badannya itu haram semua. Kulitnya, darahnya, terus minyaknya, dagingnya, itu haram semua. Dan kok bisa haram? Karena babi itu makannya apa? Makannya yang najis. Apa saja itu dimakan. Bisa kotoran hewan dimakan, kotorannya sendiri juga bisa dimakan. Makanya Allah mengharapkan orang Islam untuk makan babi. Ada yang tanyakan? Halal dan haram. Tadi contoh makanan haram, darah, bangkai babi, anjing, hewan yang bertaring. Kalau perbuatan yang halal apa? Berkata terus tidak berbohong, terus ya. Kalau yang perbuatan yang haram, menipu, mencuri, berjudi, ya, durhaka kepada orang tua, itu perbuatan haram. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Beli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu. Itu dia sosisnya. Sami, makanan apa saja yang kamu ambil? Ah, ini bu. Astagfirullahaladzim, Samil. Sosis ini tidak boleh kita makan. Si sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Nah, tadi kalian sudah melihat video. Tadi apa yang ada di video tersebut? Halal dan haram. Minumannya apa? Susu, kopi, teh, air putih. Dan untuk makanan yang halal, ayam, sayuran, buah-buahan, ya biji-bijian boleh, kacang, dan lain-lain itu halal. Kalau yang haram minumannya apa? Alkohol. Guru mau meminta kalian nyanyi bersama-sama ya. Lagunya mari kita belajar, paham? Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifatnya. Guru sudah membagi kelompok sesuai dengan minat belajar kalian.
Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kelompok. Ini. Kelompok 1 perhatikan. Di sini tugasnya membuat definisi halal dan haram dan dasar hukumnya. Paham? Nah, jadi meringkas di situ. Ya, dibuat sekreatif mungkin. Yang kelompok 2 tugasnya yaitu menulis sebab-sebab halal dan haram. Ya. Sebab-sebabnya bagaimana disebutkan, kemudian dituliskan di situ dan boleh di gambar-gambar atau ditambahi pernak-pernik apa boleh. Kelompok 3 tugasnya penerapan halal dan haram. Dikerjakan di sini, bisa di kreativitas mungkin, ditambah-tambahi apa boleh. Tulisannya agak besar ya supaya bisa dibaca. Boleh. Mulai dari sekarang waktunya 15 menit. Kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan, silahkan. Ya, perhatikan kelompok lain untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan definisi halal dan haram. A. Halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk melakukan, menggunakan, atau mengkonsumsinya. B. Haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk melakukan, menggunakan, atau Kucap. C double A B C A B kucap. Nih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silahkan maju. Ya, kami dari kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri atas Wahyu, Nabila, Bila, Ralin. Ya, sebab-sebab. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan satu, zat asal. Sesuatu perkara dapat menjadi halal atau haram karena zat asalnya. Sebagai contoh adalah berbangkai, darah, dan daging. 2. Sifat asal. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik. Gimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Sudah jelas? Sudah paham? Mari kita beri tepuk bucap dulu. 1, 2, 3. Bucap, bucap. Bucap, bucap. Bucap. Yes. Tepuk tangan. Oke, bagus. Kelompok 3. Berikan lembar evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri nggih. Nih, Mas Wahyu, Mbak Nabil. Boleh, terus bisa pensil, bisa pulpen. Nih, Mbak Selvi. Sudah? Sudah semuanya dikerjakan? Ya, dikumpulkan. Mana? Terus sepatunya. Sudah ya? Tadi kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan, maju ke depan ya. Nah, tadi apa yang pertama? Definisi halal dan haram. Kalau halal itu diperboleh oleh syariat Islam. Kalau haram, bagaimana haram? Tidak diperbolehkan atau dilarang oleh syariat Islam. Yang kedua, sebab-sebabnya ada si asal. Apa? Sebabnya yang pertama. Zat asal. Kedua, sifat asal. Yang ketiga, proses. Selanjutnya, yang penerapan. Penerapan ada 3 apa saja? Dalam sikap. Kemudian ketiga, konsumsi. Nah, nanti Ibu akan yang belum paham bisa nanti Guru mengadakan remedial, yang sudah nanti ada pengayaan. Nah,
Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang materi Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, anak-anakku, karena waktunya sudah mau selesai, Bu Guru meminta Mas Argani untuk memimpin doa. Cukup untuk pelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.